Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Eldi. NPM saya 2040401109. Saya dari lokal B2 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang tantangan bisnis. Akan ada banyak persoalan yang dihadapi ketika berbisnis. Berbagai permasalahan dalam bisnis sering membuat seorang sering merasa berkecil hati. Bahkan terkadang sebagian orang menyerah jika tidak dapat menghadapi tantangan bisnisnya. Banyak yang mengira asalkan ada ide yang bagus disertai kerja keras saja akan membuahkan hasil yang baik. Namun dalam dunia bisnis semuanya bisa terjadi. Gejolak perekonomian, human error, atau tren terbaru bisa saja mengguncang model bisnis yang selama ini lancar jaya. Lanjut, tantangan bisnis dan bagaimana strategi menghadapinya. Sebagai pemilik usaha selalu sedia akan tantangan-tantangan tersebut, merupakan hal yang wajib. Sebelum mencari strategi, ada terlebih dahulu harus mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Yang pertama, ada moral dan integritas. Dunia bisnis dan kerja seringkali mengundang dilema moral dalam setiap prakteknya. Banyak sekali kesempatan untuk meraup untung lebih besar dari klien. Kedua, ada transformasi digital. Transformasi digital, ilustrasi digital marketer sumber. Transformasi digital yang setiap hari makin maju dan canggih memang memiliki banyak sekali manfaat untuk perkembangan dunia bisnis saat ini. Terus, teknologi menghemat waktu, tenaga, serta biaya dan hasil yang cukup maksimal. Namun transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berarti apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Yang ketiga, sumber daya manusia. Teknologi sudah diadopsi dalam bisnis, namun masih ada beberapa pekerjaan rumah lagi yang harus diselesaikan, yakni membuat sumber daya manusia yang dipekerjakan juga adaptif terhadap teknologi tersebut. Jangan sampai biaya besar yang dikeluarkan untuk pembaruan teknologi malah tidak dapat dioptimalkan karena orang-orang yang terlibat tidak mampu untuk menggunakannya. Terus, yang keempat, persaingan semakin ketat. Lagi-lagi teknologi mempunyai pengaruh dalam hal ini. Teknologi canggih mampu mengintegrasi seluruh bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Yang kelima, perubahan masyarakat. Selain menginginkan hal yang secara cepat dan praktis, tantangan ini masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat itu mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang lebih kompleks. Yang keenam, kurangnya dukungan pimpinan. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan kontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting atau secara online. Permasalahan yang kerap terjadi dan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawan hanya mengenai hal-hal yang berhubung bisnis. Jadi luar dari bisnis, dalam kantor kita tidak boleh berbicara hal pribadi kecuali urusan bisnis. Ketidakpastian kondisi ekonomi, perubahan permintaan pasar yang begitu cepat, ketidakstabilan harga bahan baku, kurs mata uang yang naik turun, dan sebagainya merupakan sesuatu yang sulit diprediksi namun bisa membawa pengaruh besar pada bisnis yang dijalankan. 8. Mengelola keuangan bisnis. Banyak bisnis kecil yang gagal karena kesalahan dalam mengelola keuangan mereka. Kesalahan dalam mengelola keuangan yang dihadapi adalah pengeluaran yang terlampau besar dan tidak menyisakan uang simpanan untuk masa mendatang apabila ada kondisi krisis melanda bisnis. Jadi kita harus punya modal disimpan juga untuk kedepannya bagaimana. Siapa tahu kita ada terkendala pada bisnis kita, jadi uang itu pun bisa kita libatkan untuk ke bisnis kita. Untuk bisnis kecil, pemilik mungkin masih dapat menjalankan peran sebagai pengelola arus keuangan, namun mempekerjakan seorang yang profesional merupakan hal yang baik untuk bisnis. Anda bisa fokus untuk mengembangkan bisnis dan menghadapi klien-klien potensial dengan adanya bantuan profesional untuk mengelola keuangan. Yang terakhir, yang kesembilan, perencanaan pemasaran. Memiliki layanan dan produk yang baik saja tidak cukup untuk memasarkan usaha Anda. Setiap pemilik usaha wajib mencari tahu dan memilih strategi pemasaran yang baik. Tidak hanya membangun awareness
agar produk atau jasa mencapai lebih banyak target pasar. Yang ke-10, ekspektasi kurang realistis. Pebisnis pemula cenderung memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang kesuksesan sebuah usaha. Menargetkan tujuan hampir tidak bisa dicapai dalam kondisi dan situasi early stage. Tidak sedikit yang gagal dalam mencapainya. Untuk mendapatkan banyak uang yang memperluas bisnis dibutuhkan keuangan dan kesabaran. Solusinya tentu adalah membuat perencanaan yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan kapan bisa mencapainya. Relatif terhadap sumber daya yang ada, perencanaan ini perlu dilakukan secara seksama, tidak terburu-buru dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta kondisi ekonomi di saat itu. Demikian ulasan mengenai beberapa tentang bisnis yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin tentang bisnis kita harus betul-betul berusaha, penuh banyak sabar dan resiko memang tinggi, tetapi dunia bisnis itu kuat juga ya, jadi kita harus tetap semangat para penjual bisnis. Persaingan bisnis, apa penyebab dan manfaatnya? Persaingan bisnis menjadi salah satu risiko besar yang harus dihadapi pada pelaku bisnis. Bagaimana tidak? Minat untuk menjalankan bisnis saat ini sangat besar, bahkan banyak sekali yang menjalankan bisnis di bidang yang sama. Tentu hal tersebut tidak dapat dipungkiri dan dicegah oleh mereka yang telah menjalankan bisnis, karena kreativitas dan inovasi juga terus berkembang. Persaingan bisnis selain terjadi karena adanya seseorang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan lainnya juga dapat disebabkan karena beberapa hal. Seperti ini, ketidakmampuan pelaku bisnis sebelumnya untuk menciptakan produk atau jasa yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Terus ada juga seorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk menciptakan produk atau jasa lebih unggul daripada yang sudah ada sebelumnya dan tentu lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Mengingat dalam hal berbisnis saat ini konsumen memang kekuasaan yang cukup tinggi, sehingga banyak pelaku bisnis berlomba-lomba untuk tetap menarik perhatian konsumen agar tidak berpaling. Selain itu, persaing bisnis dapat disebabkan adanya kesalahan dalam memilih lokasi. Apa hubungannya dengan lokasi? Lokasi bisnis menjadi hal yang penting dalam berbisnis. Lokasi yang strategis dan memudahkan pelaku bisnis dalam menjual atau mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki. Dan bahkan dengan lokasi yang strategis dapat menarik begitu banyak konsumen untuk datang, sehingga jika ada pelaku bisnis yang mengalami kesalahan dalam memilih lokasi, tentu ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lain untuk membuka bisnis yang serupa dengan lokasi yang tepat dan lebih mendekatkan pada konsumen, karena konsumen tentunya akan memilih lokasi yang mudah dijangkau. Persaing bisnis pada intinya disebabkan oleh kesalahan strategi, yang mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian konsumen. Akan tetapi di luar sana persaingan menjadi hal yang wajar dalam dunia bisnis, dan pelaku bisnis pun sudah sadar penuh akan resiko tersebut. Untuk tidak heran jika sudah sewajarnya pelaku bisnis mengerti, memahami, dan menyusun strategis dengan hati-hati serta bijak. Apa saja manfaat dari persaingan bisnis? Berikut uraiannya. Menghadirkan motivasi tinggi bagi pelaku bisnis, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa persaingan dapat disebabkan karena adanya kesalahan yang dapat dijadikan peluang bagi pelaku bisnis lain dengan menciptakan produk atau jasa yang lebih unggul. Terus kedua, membantu untuk keluar dari zona nyaman. Persaingan bisnis memiliki zona yang penuh dengan tantangan. Untuk itu, pelaku bisnis harus mau keluar dari zona nyaman yang selama ini telah dijalankan, bukan meninggalkan semua yang telah dijalankan, tetapi lebih pada memutar strategi kembali dan mencoba hal yang baru. Ketiga, membantu meningkatkan kinerja berbisnis. Selain dapat memberikan motivasi yang tinggi dan membantu untuk keluar dari zona nyaman, dengan adanya persaingan bisnis secara otomatis juga dapat membantu meningkatkan kinerja berbisnis. 4. Menciptakan konsumen yang loyal. Mendapatkan konsumen yang loyal merupakan suatu hal yang patut dipertahankan. Dengan menghadapi persaingan bisnis, maka pelaku bisnis akan terdorong untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.